Kami mengasihi-Mu Yesus. Oh, mari kita semua sama-sama sembah Tuhan saat ini. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Mari hampiri Tuhan, mari datang sama Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. We love you Lord, we love you Lord, we love you Jesus, we love you Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau baik, sebab Kau baik. Oh, we worship you, we worship you. With all my heart, with all my soul, we worship you God. Haleluya. Haleluya. Oh, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidupku. Haleluya. Ya Rabba Shake ya Rabba, ya Rabba Shake ya Rabba, Rabba Shake. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. We thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Boleh sambil angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yes Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus lebih dari apapun. Kami rindu hadirat-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Bertahan atas pujian kami, bertahan atas penyembahan kami. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Mari jemaat isi siang-siang memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hampiri baiknya dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baiknya Tuhan, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur.
Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Mari masuk gerbang dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi bait dengan nyanyian syukur. Dengan nyanyian syukur. Hadirat Penuh sukacita. Mari yang bersukacita lambaikan tanganmu, katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Boleh jemaat di sini saja sama-sama angkat jempolnya, katakan sebab Tuhan Dia baik dan yang percaya Tuhan baik, mari nyanyikan, mari katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. One more time, sekali lagi katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya. Amin. Yang percaya kita lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab Tuhan baik. Sama-sama kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan dengan percaya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah diri, siapa dapat melawan? Dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Come on, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
lebih dari pemenang karena Tuhan. Sama-sama tepuk tangan kepala yuk. Adakah lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di Pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Everybody shout haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji Yesus segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan percaya. Kita lebih dari pemenang. Hey! Lebih dari Adakah kita lebih dari pemenang? Dari pemenang. Kita lebih 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 dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Everybody shout haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. bangkitlah gerejanya. Kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kasih sorak-sorak yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa bersuka cita pagi ini? Amin. Amin. Mari kita siapa hati kita untuk dengar firman Tuhan saat ini. Saya yakin dan percaya saat kita diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Saat kita diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan kita. Lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama ini menjadi rema dalam hidup saya, memberikan saya kekuatan. Tuhan ingatkan kalau hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kita. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua punya pergumulan, punya masalah. Tapi mari kita sama-sama saat ini kita diam dalam hadirat Tuhan. Karena pada waktunya kau akan lihat kemenangan demi kemenangan. Kau akan lihat berkat demi berkat yang Tuhan janjikan. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi Tuhan cuma minta satu. Kita datang bawa segenap apa yang ada sama kita. Kita hampiri Tuhan. Dengan segala keterbatasan kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu
Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, Diam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. diam di hadirat. Amin. Sungguh indah Engkau Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku. dekat Amin. Dalam hati-Mu, bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat Tanganku dan ku bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari nyatakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di. Mari kita rasakan hadirat Tuhan saat ini.
Bagi kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku rasakan kasih-Mu Amin. dan indahnya Kudusan-Mu penuhi dengan kasih. penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, Dan ku bersyukur menyembah-Mu. menyembah-Mu Penuhi setiap kami dengan kasih. kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat. Mari jemaat Tuhan, saya undang mari berdiri bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya Dan indahnya kekudusan-Mu kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Saya kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Berapa saudara? Dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saya katakan penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin. Tuhan benar, sungguh benar. Di hadirat-Mu Tuhan, kami tenang. Di hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami.
Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan yang terbaik dari firman-Mu. Tuhan, berkata-katalah, berikanlah Tuhan nasihat dari firman-Mu. Biarlah firman ini, benih firman ini tumbuh dengan subur di tanah hati kami Tuhan. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang ini, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menjadi bagian dari pengajaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Ya, kalau tadi ibadah pertama overload ya, 90 sekian ya, makanya dari itu kita harus 94 ya. Jadi kita harus ya memang sudah saatnya kita melebarkan sayap ke kanan dan ke kiri. Iya. Ya, saat ini sih masih ke kiri ya. Yang kanan belum, didoakan. Ya puji Tuhan, juga ibadah kedua juga baik ya, semuanya bisa bersama-sama hadir. Dan kita akan masuk ke dalam satu firman Tuhan. Ya, judul pada pagi hari ini adalah Bangkit dari Kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Kita percaya bahwa semua orang pernah gagal. Ada yang gak pernah gagal di sini? Semua jalan mulus, semua jalan seperti tol, ya, bikin usaha berhasil, pernikahan langsung tidak ada masalah, baik-baik aja, ya, baru menikah langsung bahagia semuanya. Apakah ada di sini? Pasti kita pernah mengalami problem atau kegagalan. Tapi masalahnya apakah kita gagal dan kita berhenti? Kita gagal, kita tenggelam atau terbenam, atau malah saat kita gagal, kita mampu bangkit lagi. Dan firman pada siang hari ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu bangkit kembali. Amin. Banyak penyebab kegagalan sendiri ya. Ya, bukan semuanya jelek. Ada hal yang baik juga. Ya, coba kita periksa apa yang menjadi penyebab kegagalan di dalam salah satu sendi kehidupan kita. Satu, pertama masalahnya mungkin karena kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita melenceng dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Kita salah membuat keputusan sehingga jalan kita berliku-liku. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam hidup kita. Yang kedua, penyebab kegagalan bisa terjadi karena kelalaian kita. Salah atau karena dosa kita. Ingat ya, dosa itu menghancurkan rencana kita. Tuhan terhadap hidup kita. Dosa menggagalkan rencana Tuhan terhadap hidup kita. Ya, tidak buruk, tetapi bagaimana kita bisa mengakui dosa itu dan kembali kepada jalan yang Tuhan tetapkan. Ya, yang ketiga bisa juga karena masalah kita belum pernah ada pengalaman. Sehingga kita gagal dalam melakukan itu. Ya, pengusaha dia biasanya usahanya tahu, ya, tapi habis itu dia harus coba berusaha misalnya bengkel. Ya tentu pernah menjadi gagal karena mencoba pengalaman yang baru. Kayak contoh kemarin saya ya, saudara-saudara, sebenarnya saya harusnya kembali ke Jakarta dari Singapura itu kemarin sore. Saya mengalami kegagalan karena belum pernah coba masuk ke negara lain setelah pandemik ini ya, ataupun masuk ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Jadi harusnya flightnya sore kemarin, saya pikir dengan antigen itu cukup. Ternyata harus PCR. Karena pada saat saya berangkat ya dari sini ke Singapura, pegawai yang check-in itu bilang, kok Bapak PCR ya? Iya, sebenarnya antigen cukup Pak, perginya. Tapi pulangnya ternyata harus PCR. Ya karena tidak pengalaman dan tidak cari tahu. Ya akhirnya berubah. Tapi it's okay. Ya namanya gagal dan kita baru punya pengalaman baru. Ya sama seperti anak kecil kalau baru berjalan dia akan gagal lagi karena pengalaman baru. Gagal lagi, dia coba gagal lagi karena pengalaman baru dalam hidupnya. Ya di Malaysia itu tercatat penelitian seorang bayi yang coba berjalan harus mengalami kegagalan paling enggak 200 kali rata-rata.
Ya, bukannya dia mulai dari jalannya, tapi mulai dia mencoba mengangkat badannya, lalu terjatuh itu sudah dihitung 1 kali. Rata-rata 200 kali. Ya, siapa yang bilang katanya nggak pernah gagal? Bayi pun kita pernah gagal. Tetapi masalahnya bayi itu langsung bangkit lagi. Gagal dia mungkin nangis, tapi habis itu dia coba lagi. Nggak pernah kapok, trauma. Lalu juga bisa gagal karena ini yang positif. Ada rencana Tuhan yang lebih besar yang mau dinyatakan buat hidup kita. Dalam kegagalan ada berkat Tuhan ternyata. Jadi jangan semua kita menyalahi kegagalan atau bahkan menyalahi Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab keluh kesah kita. Seolah-olah Tuhan tidak atau Tuhan membiarkan kita jatuh dan gagal. Ya, tetapi ada rencana Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan kita, karena itu dia perlu menggagalkan sementara. Ya, gagal itu adalah artinya kita setelah gagal, tapi kita nggak coba lagi. Sekali lagi ya, gagal mutlak itu adalah saat kita mencoba lalu tidak terjadi apa yang kita inginkan, kita menyerah. Itu namanya fail. Kalau kita tetap berusaha, tetap mencoba, pasti kita akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di dalam Tuhan. Ya, jadi ada rencana Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa buat ya, di spin sedikit diputar sedikit, supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, supaya kita ingat lagi ya sama Tuhan. Bangsa Israel dibiarkan untuk muter-muter, gagal masuk ke tanah perjanjian cepat. Harusnya hitungan hari, tetapi dia harus hitungan 40 tahun lamanya, dia harus masuk, dia harus muter-muter dulu baru bisa masuk. Karena apa? Karena Tuhan mau bangsa Israel mengecap kebaikan Tuhan. Mungkin kita sekarang ini sedang seperti Israel, muter-muter ya. Yang paling penting adalah kita tetap bangkit saat kita gagal. Amin. Mindset kita juga harus dibenahi, dibetulin ya. Karena kegagalan, jangan lihat kegagalan adalah akhir dari segalanya. Tetapi kegagalan adalah katanya ya, kemenangan yang tertunda, kesuksesan yang tertunda. Ya. Nah, gagal ini bisa macam-macam, saudara-saudara, nggak harus gagal dalam usaha. Ya, gagal dalam pernikahan juga bisa gagal dalam keluarga juga bisa gagal, tetapi gagal juga dalam mentaati firman Tuhan, itu juga termasuk kegagalan. Kita jatuh dalam dosa, kita gagal. Tapi Tuhan mau kita tahu bahwa kita sedang mengalami dosa, kita sedang melakukan dosa, kita mengakuinya dan kita kembali kepada jalan yang benar. Ya, tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami kegagalan, saudara-saudara. Tapi ada tokoh yang dia gagal, lalu dia gagal, gak bangkit lagi. Ada yang gagal malah habis itu dia bangkit lagi. Bahkan ada yang dibanting Tuhan begitu rupa, tetapi dia bangkit lagi. Kita masih ingat cerita Yusuf, gagal, dia bangkit lagi. Ya, seolah-olah gagal. Dia dari from zero to hero ya, dari titik nol sampai Tuhan angkat dia luar biasa, menjadi penguasa di Mesir, nomor 2 setelah Firaun. Tapi dia gagal, dia bangkit lagi. Dia gagal, bangkit lagi. Ada seorang yang namanya Judas Iskariot. Dia gagal, tetapi dia nggak pernah bawa balik lagi. Dia nggak sadari itu. Dia malah menyerang dirinya sendiri dan dia merasa berdosa, bersalah. Dia kembali maksudnya dia bunuh diri. Ya, kedua, ada seorang yang bernama Saul, raja orang Israel yang pertama kali diangkat Tuhan menjadi raja, tetapi akhirnya dia tidak bangkit lagi karena kesalahan yang dia buat. Dia jatuh dalam hal mengontrol emosinya. Dia jatuh dalam hal iri hati sehingga dia tidak bangkit lagi. Lalu ada juga ternyata tokoh di Alkitab yang bangkit lagi. Siapa ya? Satu adalah Petrus. Saat 3 kali dia berbuat dosa, menyangkal Tuhan Yesus. Sehabis itu dia bangkit lagi. Dia akuin itu. Ya, lalu dia menjadi rasul yang pemberani. Bahkan dicatat dalam sejarah gereja,
Dia adalah rasul yang mati martir karena membela nama Tuhan Yesus. Dia tidak menyangkal lagi. Bahkan dia akui dia. Walaupun harus mati martir, dibunuh, tapi dia tetap tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Ada paradoks ya, ada kebalikan dari apa yang dia alami. Ya, karena dia menjadi rasul yang bangkit kembali. Dan kita melihat bahwa ada satu contoh peristiwa yang bisa kita ambil sebagai kunci dari kebangkitan. Kunci untuk kita bisa bangkit dari kegagalan. Mari kita buka dalam Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Yuk kita baca bersama-sama Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah kami sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya, kita lihat peristiwa ini bahwa ada kegagalan yang terjadi dari Petrus beserta dengan teman-temannya. Petrus itu ahli di dalam hal penelayanan, nangkap ikan. Dia sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin puluhan tahun dia sudah menjadi pelayan. Dia tahu medannya, dia tahu tempatnya di mana yang banyak ikan. Dia lakukan itu setiap hari. Tapi kok bisa gagal, saudara-saudara? Dan bagaimana caranya Tuhan merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan? Ya. Yang pertama kita belajar dari ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam, yaitu Tuhan Yesus, ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dari ayat 3 ini kita melihat Tuhan Yesus, dia tahu kegagalan dari Petrus. Dan dia hadir di tengah kegagalan Petrus dan teman-temannya. Saudara, bagaimana kita meraih keberhasilan dalam kegagalan kita, bangkit dari kegagalan kita? Yang pertama, undang Tuhan Yesus hadir di dalam perahu hidupmu. Ya, undang Tuhan Yesus hadir di dalam perahu hidupmu. Dia tahu engkau gagal. Dia tahu. Dan dia tidak menyalahkan kalau engkau gagal. Ya, kita bisa gagal, saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ya, kita boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia datang ke perahunya, dia numpang ke situ ke perahunya. Hadir di dalam perahu Petrus. Kalau saudara gagal dalam usaha saudara, kapal perahu usaha saudara, ayo undang Tuhan Yesus masuk ke perahu usaha saudara. Saudara gagal dalam rumah tangga saudara, pernikahan saudara, ayo kita undang God present in your marriage, pernikahanmu. Undang Tuhan Yesus masuk dalam pernikahanmu. Kalau engkau gagal dalam spiritualmu, hatimu, dosamu, kehidupan spiritmu, kehidupan rohanimu, maka engkau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu untuk bangkitin hidup kamu. Ya, Efesus 5 ayat 14 mengatakan
hai engkau bangunlah dan bangkitlah orang mati. Ya, bangunlah engkau orang mati dan bangkitlah supaya Kristus bercahaya di tengah-tengah kamu. Ya, artinya Tuhan peduli dengan dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan gak mau kita makin lama makin terjerumus dalam dosa. Dia mau kita bangun dan bangkit kembali. Tuhan, saya lagi punya usaha, tapi kok belum berhasil juga. Kita bisa lihat dari sini. Mungkin perlu undang Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, tapi saudara bisa introspeksi. Apa penyebabnya? Kalau tadi saya sebutkan di awal ada beberapa hal penyebabnya. Saudara bisa lihat, kenapa ya? Oh mungkin nomor satu tadi, kan penyebabnya karena ada salah perhitungan. Ya, karena saya kurang peka dengan Tuhan. Nah saat kita undang hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita akan lebih peka mana yang harus kita pilih, keputusan mana. Oke, dan kedua, setelah kita undang Tuhan, kita perlu bekerja sama dengan rencana Tuhan. Mulai dari ayat yang keempat, kita lihat di sini. Saya baca buat saudara-saudara. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu bentuk perintah kepada Simon atau kepada Petrus. Tetapi apa yang dilakukan Simon? Dia mentaatinya. Dia benar-benar bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalannya untuk menangkap ikan juga. Menangkap ikan. Kalau Simon ini bebal, dia akan melawan Tuhan. Dia akan bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, engkau belum pernah, engkau tukang kayu. Tuhan Yesus, engkau tukang kayu, saya tukang ikan. Engkau jago di darat, saya jago di laut. Ya kan? Harusnya. Jadi harusnya ini urusan saya. Tapi dia tidak bebal. Seperti Efesus 5 ayat 15 tadi. Boleh deh kita buka deh. Efesus 5 ayat 14 dan Efesus 5 ayat 15. Bangunlah hai kamu yang tidur. Ya bukan tidur di gereja saudara-saudara. Tapi iman rohanimu tidur dan bangkitlah. Efesus 5 ayat 15, ayat 14. Dan ayat yang ke-15 berkata, perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Ya, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Judul perikop dari ayat ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup yang bercahaya. Hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup yang bangkit lagi. Bangun, saat engkau jatuh, kau harus bisa bangun lagi. Ya, karena Kristus yang memberikan kekuatan. Ya, tadi yang ayat kelima. Perhatikanlah hidupmu dengan sesama, jangan seperti orang yang bebal. Dibilanginnya susah, tetapi harus menjadi orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang teachable, gampang belajar, mudah belajar. Cara orang mudah belajar ada salah satunya adalah dengar dulu. Gimana dia mau belajar tanpa dia dengar, ya? Dengar instruksinya dulu. Simon dia mendengar apa kata Yesus. Simon, tebarkan jalanmu. Ya. Engkau punya analisa, engkau punya orang-orang yang pinter piawai dalam perhitungan. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, Tuhan akan bilang enggak. Dan itu tidak akan terjadi, saudara-saudara. Ya. Tuhan punya cara yang unik untuk membalikan kegagalanmu menjadi keberhasilan. Tapi masalahnya apakah engkau setia untuk tetap bersama-sama Tuhan bangkit. Ya, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengarahkan tetapi kita juga perlu bekerja sama. Simon diperintah Tuhan tapi dia juga berusaha. Ya, untuk menjadi seorang yang berhasil juga harus usaha. Ora et labora ya. Katanya berdoa dan bekerja. Jangan hanya berdoa saja, tapi kita juga perlu kerja sama Tuhan. Ya, Tuhan bilang, Simon tolakkan jalamu. Dia colakkan jalannya. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara, kita perlu jadi orang-orang yang berusaha, ya rajin. Ya, kalau misalnya saya bilang enggak harus doa juga di luar sana,
bilang kalau enggak, bahkan di firman Tuhan, kalau engkau tidak berusaha bekerja, engkau tidak makan. Ya, ini sesuai deh ya dengan firman Tuhan. Kita perlu lakukan something. Kita nggak bisa nunggu Tuhan, saya berdoa ya, kita berdoa Tuhan kirimkan berkat-Mu. Tiba-tiba ada, kalau biasanya mana, ini duit ya, uang berserakan di kamar kita. Enggak seperti itu. Kita juga perlu melakukan sesuatu, saudara-saudara. Bekerja sama dengan perintah Tuhan. Tadi pagi saya juga khotbah ya tentang Yusuf. Dia adalah orang yang rajin. Selain Tuhan menyertai dia, dia juga merespon dengan usaha dia. Yaitu seorang yang manis rupanya, yang rajin. Ya, bahkan tuannya itu sendiri aja menyukai dia karena dia memang dapat dipercaya dan rajin. Jadi nomor 2 apa? Bekerja sama dengan rencana Tuhan. Dan yang ketiga adalah percaya akan janji Tuhan. Kita undang Tuhan, maaf kalau kemarin itu saya nggak undang Tuhan, tapi saya undang Tuhan. Sekarang masuk ke dalam ya masalah saya, usaha saya. Lalu habis itu kita mau bekerja sama. Tetapi kalau kita nggak percaya, gimana keberhasilan itu terjadi sama kita? Kalau kita nggak percaya, kalau Tuhan bilang tolakkan ke sana, dia nggak percaya, sia-sia juga. Ya, jadi perlu percaya akan janji Tuhan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami nggak tangkap apa-apa. Kerja keras udah, tapi kok nggak berhasil juga. Nah, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku tetap akan menebarkan jala juga. Dia tahu janji Tuhan. Dia tahu Tuhan itu mampu dan sanggup untuk memberikan keberhasilan. Nah, pertanyaannya adalah apakah saudara saat ini percaya gak sama Tuhan? Percaya gak? Simon di dalam akal budinya, dalam logikanya, harusnya dia tahu mana yang ada ikan. Tempat yang Tuhan bilang ke arah jala sana, itu mungkin dia sudah lakukan. Atau mungkin itu bukan bagian yang banyak ikannya. Apalagi udah pagi hari, saudara-saudara. Siapa di sini yang pernah nangkap ikan? Suka maca ini, Ko Albert nih. Biasa nangkap ikan kapan, Ko Albert? Bro? Hah, pas corona? Pas lagi kerjaan. Biasa pagi hari apa malam hari? Subuh ya. Nah ini udah bersih-bersih. Berarti udah hampir siang. Karena Tuhan habis ngajar firman Tuhan. Ya mungkin kalau misalnya itu doa subuh mungkin pas nih ya. Tapi dia sudah selesai mengajar, jadi harusnya ini adalah siang-siang. Agak sulit dan mungkin sulit ya untuk menangkap ikan siang-siang saat itu. Tapi Tuhan bisa bekerja lewat ketidakmustahilan. Ya, itu caranya Tuhan bekerja. Saudara-saudara, tadi kan saya bilang cara yang unik Tuhan bisa kerjakan. Nah, Simon percaya akan janji Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita saudara-saudara, saat ini mengalami kegagalan, kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam dia ya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan yang terakhir saudara-saudara, ada berkat Tuhan yang tersedia buat kita saat kita mampu bangkit lagi dari keterpurukan dan kegagalan kita. Ya, ayat yang ketujuh, mereka akhirnya dapat ikan dan mengumpulkannya sampai 2 perahu. Ya, nggak cukup 1 perahu. Yusuf dia bangkit lagi. Gagal dia bangkit lagi. Akhirnya berkatnya dia menjadi seorang pengusaha lagi. Penguasa ya. Tapi pengusaha juga dia, pengusaha gandum ya. Pengusaha gandum dia. Penguasa ya itu kerjasama sama Bulog kayak kalau zaman sekarang. Dia jadi penguasa. Berkat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dari nol, from zero to hero. Ya, saat dia mampu bangkit lagi, dia percaya Tuhan akan menguatkan dia, memampukan dia untuk bangkit kembali.
Ya, saudara, jika saudara orangnya saat ini mungkin dalam kehidupan ini saudara sedang mengalami kegagalan, percaya bahwa ada Tuhan Yesus menyertai. Ya, percaya bahwa Tuhan akan mampu membangkitkan kita dari kegagalan. Tapi juga percaya mungkin ada satu kegagalan yang Tuhan mau kerjakan buat kita supaya kita menerima berkat yang lebih besar lagi. Kita menerima berkat yang lebih besar bisa hanya bukan berkat materi ya, tetapi berkat kedewasaan rohani. Itu juga adalah berkat. Ya, kapasitas kita diperbesar dulu sama Tuhan. Karena pada saat kita menerima berkat yang lebih besar lagi, kalau kapasitasnya nggak cukup, ya banyak orang yang nggak lagi sama Tuhan, ya mereka udah melupakan Tuhan karena the capacity is not enough, karena kapasitasnya nggak dibesarin dulu, dan Tuhan tahu mana yang terbaik, ya. Oke, dan kita lihat juga banyak orang di luar sana, tokoh-tokoh yang juga berhasil karena mereka gagal dan mereka coba lagi, ya. Thomas, nah itu dia Pak, kesukaan saya, KFC ya. Kalau saya sukanya goreng-gorengan. Ya, jadi KFC 7 tahun dia coba kasih resepnya. Dia ulang lagi, 7 tahun itu bukan setahun sekali dia coba resepnya. Saya percaya itu setiap hari. Ya, ini Oma Luna yang suka masak nih. Ya, 7 tahun dia ganti-ganti resep Oma. Sampai Ibu Luna, jadi sampai akhirnya dia diterima itu resepnya. Tapi dia ulang terus dan gak menyerah. Dan akhirnya umur 73 tahun dia baru berhasil. Waduh Pak, saya jangan jadi kolonel standar umur 73 tahun. Ya, karena dia mungkin mulainya juga lebih lambat ya tadi ya. Dari umur 73 kurang 7 berarti berapa? Ya kurang lebih 66 ya kan. Lalu Walt Disney, dia sampai 302 kali gagal. Ya, mendapatkan investor untuk membangun taman impiannya yang dia impian. Tapi dia gak pernah gagal 300 kali, itu banyak loh saudara-saudara. Ya, saudara pernah gagal 10 kali aja udah ampun-ampun sama Tuhan. Ya, lihat orang-orang di luar sana, saya gak tahu mungkin beberapa dari mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi mereka pun punya semangat yang luar biasa. Anggaplah kita tidak besar seperti mereka, orang-orang besar itu. Tapi kita punya Tuhan yang besar, saudara-saudara. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Kita mampu untuk bangkit dari kegagalan. Dan ayat penutup pada pagi hari, siang hari ini adalah dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, jadi saudara-saudara, 7 kali orang benar jatuh. Pak, kalau sudah 7 kali Pak, sudah lebih dari 7 kali. Saudara orang yang lebih dari benar. Ya, ya. 10 kali, ya saudara juga tetap orang benar. Ya, 7 kali itu bagi firman Tuhan kayaknya ya angka sempurna. Ya, jadi pokoknya saudara 7 kali ke atas, pokoknya saudara tetap harus bangkit lagi. Amin. Tetapi orang fasik, dia tidak tahan cobaan, dia tidak tahan akan kegagalan. Dia menyerah, rontok dalam kehidupannya. Baik saudara-saudara, siapa yang mau jadi orang yang berhasil? Gagal dulu. Benar, ya, gagal dulu. Betul, betul. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Karena Tuhan menyiapkan kegagalan untuk mendewasakan kita. Ya, undang Tuhan dalam kegagalan kita. Ya, coba introspeksi apa yang jadi gagal sekarang ini. Ya, Tuhan, saya mau undang Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, Bapak dan Ibu, kita refleksikan firman Tuhan kita. Kalau saat ini kegagalanmu adalah kegagalan dalam usaha, Tuhan mau masuk dalam perahu usahamu. Undang dia masuk dalam perahu usahamu. Kalau kegagalanmu dalam rumah tangga, undang dia dalam perahu rumah tanggamu. Kalau kegagalanmu dalam kerohanianmu, ayo kembali undang dia masuk dalam hatimu. Untuk bersama-sama. Supaya engkau tidak lagi semakin terpuruk dan jatuh. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan mampu dan sanggup membangkitkan kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu, mungkin kadang kami lemah, kami lelah. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kami minum pada saat kami haus. Tapi kami juga percaya Tuhan bahwa
Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami perlu bangkit Tuhan. Kami mau Tuhan tidak terpuruk dalam kegagalan, tapi kami mau berhasil dalam setiap bidang kehidupan kami. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan terima kasih, saatnya kami Tuhan melakukan firman-Mu. Firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan. Sambil mempersiapkan diri Bapak dan Ibu, saya undang Bapak dan Ibu pelayan Tuhan untuk datang ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu yang selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Mari katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari jemaat Tuhan, saya undang makin berdiri bersama-sama, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar 2000 tahun lalu Tuhan. Dan kami merasakan begitu besar Tuhan kasih Allah kepada kami.
Kami saat ini mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Layakan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, kita mengangkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amen. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian. Kita sembah Dia, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih bersyukur Tuhan. Engkau, Buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. We worship You. We worship You Lord. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan kau bersyukur sama Tuhan. Katakan ku bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
setiamu, buat kasih setiamu di dalam ku bersyukur, Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan dengan Engkau Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, persekutuan dengan Engkau mendatangkan banyak hal yang ajaib Tuhan di dalam Amin. kehidupan kami. Amin. Bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami dikuatkan, iman kami terus diteguhkan Yes. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya dan percaya semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhannya. Oke, tiba saatnya kita akan berikan persembahan, tapi persembahan tetap diberikan nanti setelah selesai ibadah. Ada 2 kotak persembahan di belakang. Ya, kalau nggak salah itu sudah ditempel namanya ya Pak Steven ya. Buat apa, persembahan apa. Jadi bisa disesuaikan dengan kotak persembahannya. Itu ya. Ada yang belum dapat amplop persembahan, bisa lambaikan tangan. Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan ajar kami, tuntun kami untuk kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk kami bisa bangkit dari setiap kegagalan kami Tuhan. Karena kami tahu dari setiap kegagalan kami mau undang Tuhan. Dan kami ingin melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Pastor Daniel yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi dalam setiap hal yang dia kerjakan. Dalam setiap pelayanannya, dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati keluarganya. Kiranya lewat keluarga ini, lewat mereka, nama Tuhan juga semakin dimuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Kiranya lewat persembahan ini nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Untuk memperluas kerajaan di tempat ini, kiranya persembahan ini bisa berguna sesuai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Sehingga kami juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan lihat pengumuman TCC untuk kegiatan gereja sepekan. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Pirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Pirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Puasa bersama akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 5 April mulai pukul 10 malam, dan akan dibuka pada hari Rabu, tanggal 6 April pukul 6 sore. Lalu akan diadakan ibadah Praise and Worship bersama di GBI TCC Puri Mansion pada pukul 7 malam. Kami undang para kaula muda untuk hadir di dalam ibadah Youth pada hari Sabtu tanggal 9 April pukul 6 sore. Kami undang jemaat dan pelayan Tuhan untuk bergabung di seminar pujian dan penyembahan yang akan diadakan besok Minggu tanggal 10 April pukul 1 siang, di GBI TCC Puri Mansion oleh pembicara pendeta Stephen Palit. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kepada Oma Lucia dan adik Kejia Angelin Horman. Tuhan Yesus memberkati.
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia kegiatan gereja selama sepekan. Mungkin saya akan ulang sedikit. Hari Selasa kita akan ada puasa. Dari jam 10 malam sampai jam 6 sore akan ada doa juga di sini hari Rabunya. Terus hari Sabtu ada Youth TCC ya bersama Pak Ezra jam 6 sore di tempat ini. Terus hari Minggunya jam 1 siang kita ada seminar tentang praise and worship bersama Pak Stephen Palit. Ya, jadi saya harap ini juga bisa di fellowship, ajang fellowship buat semua teman-teman yang tergabung dalam, teman-teman yang sudah tergabung dan mau bergabung dengan TCC Worship ya. Jadi saya undang, saya ajak semuanya untuk bisa ikut, kita akan belajar sama-sama. Kita akan dengar dasar-dasar firman Tuhan dalam pelayanan praise and worship dari Pak Stephen. Jadi saya rasa ini akan jadi berkat buat kita semua, terutama buat teman-teman yang tergabung dan mau bergabung di pelayanan praise and worship di TCC. Itu saja, mungkin Pastor ada tambahan? Ada beberapa ya. Pertama, boleh tahu siapa yang baru pertama kali hadir di hari ini? Pada hari ini? Oh, Bapak dan Ibu ya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak dan Ibu. Jika tidak ada tempat ibadah secara tetap, dapat kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih. Lalu yang kedua, tadi juga saya sampaikan di ibadah pertama, kita punya program sebenarnya gereja ini. Ya, gereja ini gereja yang bergerak. Kita punya program, kita perlu sounding, kita perlu infokan kepada jemaat. Yang pertama kita punya konseling. Ya, konseling itu jam 10 sampai jam 4 hanya di kantor sekretariat, tetapi di luar itu boleh silakan. Ya, 24 jam non-stop ya Bu ya. 7 kali 24 jam. Ini Bu Lucia yang akan, Bu Evi yang akan jadi konselornya. Lalu kedua, kita juga punya beberapa program ke depan. Kedua adalah kartu anggota jemaat. Ya, kita akan membuat kartu anggota jemaat sehingga pendataan kita bisa tahu ya. Lalu nanti juga kita akan buat event-event khusus ya, acara seperti tanggal 26 Mei kita akan adakan ibadah Padang. Pada saat kenaikan, ibadah kenaikan hari Jumat kita akan adakan ibadah Padang di luar, kebaktian Padang ya, bukan di Padang ya, tetapi di luar lah, outdoor ya, itu istilah lama. Lalu yang ketiga, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita memang sedang akan rencana memugar tempat ibadah kita menjadi lebih luas lagi, supaya tempat beribadah menjadi lebih aman, nyaman, dan juga banyak jiwa-jiwa yang dapat bersama-sama memuji Tuhan. Lalu kita juga sedang membangun tempat cabang, yaitu di Bekasi. Ya, nanti Pak Ezra yang menjadi gembala di sana, mungkin boleh berdiri Pak Ezra. Ada beberapa yang belum lihat ya. Dan ternyata bukan di situ saja, tapi yang sudah final di sana, karena kita sedang mau merenov ya Pak ya, sedang mau merenov. Kemarin juga alat-alat perlengkapan sound dan musik sudah disiapkan, ya sudah dibeli, bukan disiapkan ya, dibeli nanti kan akan kita pasang. Lalu tepatnya di Grand Galaxy Bekasi. Dan upcoming ada beberapa cabang pos pelayanan lagi yang Tuhan bukakan untuk kita semua. Ya, terima kasih, itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Ya, jadi itu sekilas info dan update dari Pastor Daniel. Ya, ada kartu anggota jemaat. Ya, ini jangan disalahgunakan. Ya, ntar kalau ditilang dikasih kartu anggota jemaat jangan. Ya. Jadi kalau bisa jadi itol, keren juga ya kartu anggotanya, itol gitu keren. Ya. Itu terus ya tadi pos pelayanan sudah dibahas juga. Itu saja kayaknya. Nanti kita juga akan melebarkan ruang ibadah kita soon as possible. Jadi mari kita sama-sama dukung terus pelayanan yang ada di gereja ini. Ya, dengan apa yang kita punya, waktu, tenaga, uang, apapun itu yang Tuhan percayakan sama kita supaya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan semuanya. Amin, itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita, Pak Stephen. Terima Tuhan, mari kita berdoa.
Tak putus-putusnya kami menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehidupan yang kami nikmati adalah pemberian Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kehidupan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami melalui karya penebusan Yesus Kristus Tuhan di kayu salib, sehingga kami diberi kuasa menjadi anak Tuhan, orang-orang ahli waris kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, semua adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami ini, Tuhan pakai. Kami mau taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa dunia ini sedang bergejolak, begitu banyak tantangan dalam iman kami. Mungkin kami mengalami kegagalan, tapi bersama dengan Tuhan kami bangkit. Karena Tuhan juga sudah mengalahkan segala sesuatu. Tuhan bangkit dan Tuhan menang atas segala kuasa, dosa dan maut. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bawa hidup kami Tuhan untuk semakin lebih lagi Tuhan menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan, hamba berdoa, mampukan kami, kuatkan kami, topang kami Tuhan, di dalam iman kami, di dalam mengiring Yesus Tuhan kami, supaya kami Tuhan bukan menjadi orang-orang yang gagal, tetapi orang-orang yang berhasil. Kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan Tuhan lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, itu firman-Mu, dan biarlah itu menjadi pegangan kami, menjadi dasar kami, supaya kami tidak goyah oleh arus apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana, yang mau setia melakukan firman-Mu. Itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pastor Daniel Supriyanto. Bersama dengan Ibu Vera, Tuhan berkati mereka. Engkau tahu segala pergumulan mereka Tuhan. Hamba berdoa, diberkatilah kehidupan mereka. Diberkatilah pelayanan mereka Tuhan. Tuhan semakin memakai mereka sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dalam pelayanan pengembalaan yang Tuhan percayakan. Allah Roh Kudus mampukan mereka Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan hati mereka Tuhan. Untuk gereja ini, untuk pelayanan ini Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan dalam hidup dan dalam pelayanan mereka. Diberkati juga usaha Tuhan, pekerjaan. Diberkati juga anak-anak mereka Tuhan. Sasa, Jesslyn dan Jacob Tuhan. Berkati di masa pertumbuhan mereka, pendidikan sekolah mereka Tuhan. Dari mereka kecil ini sampai mereka dewasa. Takut akan Tuhan. Itu terus ada di dalam hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan seluruh pelayanan pastor Tuhan ke dalam tangan-Mu, kasih karunia Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh tim pelayanan di sisi Puri Mansion ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, Engkau berkati kami. Beri kami kesetiaan Tuhan. Beri kami kesabaran, beri kami kemampuan Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Supaya kami Tuhan menjalankan seluruh pelayanan kami ini, mengerjakan seluruh pelayanan kami ini Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan. PWL, Singar, Imam Musik, guru-guru sekolah minggu,
multimedia, sosmed, aser, tim pendoa, Tuhan, semua yang melayani diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini Tuhan. Engkau lihat setiap pribadi yang ada di tempat ini. Engkau tahu kerinduan dan pergumulan mereka. Biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Rancangan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya masalah, Tuhanlah jawaban. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan peduli, Tuhan tahu, Tuhan pelihara, Tuhan punya jalan keluar. Kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan yang goyah. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Beri kelegaan mereka yang berbeban berat Tuhan. Tuhan menghibur mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Esra Simorangkir Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan untuk melayani bersama dengan kami yang saat ini Tuhan. Tuhan percayakan untuk pengembalaan di Bekasi Tuhan, dan juga pembukaan pos-pos pelayanan yang baru. Tuhan, Engkau melihat hidupnya, Engkau melihat hati dan kerinduannya Tuhan. Berdoa Tuhan, Engkau pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Bersama dengan ibu mendampingi, menjadi penolong Tuhan di dalam pelayanan. Dan juga anak-anak mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Untuk Tabita, Jordan, Yosia Tuhan, Engkau berkati mereka dalam kuliah dan di dalam segala pendidikan mereka Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, anak-anak-Mu ini dalam pendidikan mereka. Tambah-tambahkan pengetahuan. Tuhan berkati menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati keluarga hamba-Mu Pak Esra Tuhan dalam pelayanan dan seluruh kehidupan. Dan Tuhan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin bangsa, pemimpin gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan pulih Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah keamanan terus dan perdamaian terus ada di bumi Indonesia ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, di pedalaman, di desa-desa, dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua, mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkati setiap perjalanan kami sehingga kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Kristus kita bangkit berdiri, arahkan kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau. Katakan ku percaya. Terukir dalam
duduk, selalu bersatu terus sejenak Bapak Ibu. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day, God bless, sampai ketemu minggu depan, hati-hati di jalan.